Dia orang yang kamu lihat saat menyalakan berita pagi. Pension Texas kini berada di balik jeruji pagi ini setelah tertangkap kamera mencuri lampu Natal milik tetangganya. Siapa yang kepikiran melakukan itu? Itu bagian dari portofolionya di YouTube. Dia wajah dan suara yang dipercaya penonton. Namun sekarang dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, mantan pembawa berita ini kini menjadi tersangka pembunuhan. Pagi ini pada pukul 07.51 petugas menanggapi laporan penusukan di Blok 1500 East Crowley. Andis diduga menikam hingga tewas si orang yang tak terduga dan periksa polisi menyatakan korban ditikam beberapa kali. Namun tampaknya ada pembelaan yang dirajukan. Itulah yang diragukan. Versi ceritanya ada tentang kejahatan mengerikan ini. Kami mengikuti kasus yang disajikan oleh Hukum dan Kriminal. Ada Hukum dan Kriminal. Baiklah, mari kita selami cerita ini di sini. Membawa berita pagi. Mereka sepertinya punya persona yang sempurna, bukan? Benar, Anda ada menyalakan berita. Masih pagi sekali, matahari mungkin belum terbit, tapi mereka tetap berenergi. Dan guards bertiga setelah ludas magpotensial persis apa yang terjadi di komunitas Anda. Dan itulah yang membuat apa yang terjadi dalam cerita ini begitu mengejutkan. Kita mengikuti kisah di Wichita, Kansas tentang mantan pembawa berita pagi yang kini jadi tersangka pembunuhan. Ini sekali Angie Mok, menurut LinkedIn-nya, yang berbicara berita lokal lebih dari 1 dekade. Itu pekerjaan yang saya maksud, saya juga pernah di industri itu. Dari luar terlihat glamorous, padahal sangat melelahkan dan butuh bertahun-tahun dedikasi, komitmen, serta pengorbanan. Mok memang telah membayar harga di bisnis itu. Karirnya dimulai pada November 2002. Ya, dia adalah seorang reporter olahraga, memulai di stasiun pasar kecil, Lincoln, Nebraska yang kecil. Tampaknya dia membangun karirnya lewat kota seperti Rochester, Minnesota, Missoula, Montana, dan Oklahoma City. Akhirnya dia sampai di tempat kerjanya yang terbesar, St. Louis. Dia membawakan berita pagi di kota itu Maret 2000, 11 Februari 2015. Pada 2015, dia tampaknya keluar dari bidang itu dan pindah ke penjualan perangkat lunak. Sekarang sepanjang perjalanan, dia tampaknya mendapat banyak dukungan dari keluarganya, terutama dari ibunya. Seorang wanita bernama Anita Evers, bekerja sebagai terapis klinis dan keluarga di Wichita. Biografinya menyebutkan ia berspesialisasi menangani orang dewasa dengan depresi, kecemasan, gangguan spektrum, trauma, gangguan suasana hati, serta masalah hubungan seperti konflik keluarga, perselingkuhan, dan perceraian. Dan jadi dia adalah steering hands yang benar-benar menangani banyak masalah serius yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dan tampaknya pada akhirnya dia juga adalah seorang ibu yang bangga terhadap putrinya. Foto profilnya kini adalah putrinya Angie Mok yang tampak sedang siaran langsung melaporkan berita di lapangan. Ini foto Amers mereka berdua diposting tahun 2019. Ini seorang terapis keluarga pembawa berita, ibu dan putri. Detail-detail itu membuat apa yang terjadi pada 31 Oktober menurut polisi Wichita menjadi sangat sulit untuk dipahami. Pagi ini pukul 07.51 petugas menanggapi laporan penikaman di Blok 1500 East Crowley. Setelah petugas tiba di lokasi, mereka bertemu di jalan dengan seorang perempuan kulit putih berusia 48 tahun yang mengalami beberapa luka sayatan di tangannya. Petugas masuk ke dalam rumah, menemukan seorang perempuan lanjut usia berusia 81 tahun yang menderita beberapa luka tusukan. Keduanya dibawa ke rumah sakit setempat. Kata polisi, Angie Mok, mantan pembawa cerita Morning News yang ceria, membunuh ibunya sendiri dengan menikamnya beberapa kali. Berikut informasi tentang kondisi di lokasi kejadian. Ada seorang tetangga yang mengatakan kepada stasiun berita lokal KAKI bahwa Mok diduga berlari mendekati dia dan pacarnya. Wah, ini yang dia katakan. Tetangga itu berkata, kutipan. Ada seorang wanita yang mendekati kendaraan kami dengan darah seperti tangannya penuh darah. Tubuhnya berlumuran darah, minta menelepon 911. Bayangkan betapa menakutkannya jika kamu sedang mengemudi dan orang itu mendekatimu. Habis selain hingga di mengalah orang bawa dan mokshin sendiri mobil ponsel mereka dan berlari masuk ke dalam rumah menelepon 911. Dia menggambarkan Mok bertingkah ketakutan. Sekarang ibu Mok yang bisa kamu lihat sedang memeluknya di foto ini. Anita Evers, korban berusia 81 tahun, segera dibawa ke rumah sakit. Dia meninggal karena beberapa luka tusukan, diduga dilakukan oleh putrinya sendiri. Sekarang, ini adalah foto tahanan Mok. Nama lengkapnya Angeline, 47 tahun ditahan atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Kami menemukan harko kamar percakapan 911 saat Mok meminta bantuan.
Dan kami mendapatkan sedikit wawasan, sedikit informasi tentang seperti apa versi cerita dari Mok. Dengarkan ini. Ibu, benar hal itu terjadi sangat cepat. Ibu itu melakukannya demi keselamatan dirinya. Ibu adalah perempuan kulit putih, tinggi 175 cm, bertubuh besar, sedang menghadapi saingan. Apakah Anda ingin menyerang saluran? Kaya itulah percakapan dari Fred Dispatch dan spy Inspeksi Sheriff yang Anda dengar di sana adalah itu. Petugas dispatch mengatakan bahwa penelepon 911 yaitu Angie Mok mengatakan sesuatu seperti harus menusuk ibunya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi apakah dia berpendapat ini kasus pembelaan diri? Mok dan ibunya dibawa ke rumah sakit, kata polisi. Mok memang punya sayatan di tangannya, tapi belum jelas apakah itu luka pertahanan diri. Ya, dan juga tidak jelas apakah Mok dan ibunya sedang menghadapi masalah kesehatan mental, atau apakah keduanya pernah memiliki masalah sebelumnya satu sama lain. Sekarang Shishimini tidak dapat terus menemukan riwayat kriminal sebelumnya untuk Mok. Sepertinya catatannya sampai saat ini relatif bersih. Nah, apa? Sekarang Mok penting ditahan dengan jaminan $1 juta di penjara daerah di Kansas. Dan kasus ini sekarang berada di sistem peradilan pidana. Ya, banyak seorang yang aman yang ingin mengkonsentrasi Mok di televisi. Separatosi yang bisa Anda terpalangkan di kaum medis bereaksi terhadap berita ini dengan terkejut. Kini menjadi pertanyaan besar apakah Mok merencanakan pembunuhan ibunya sesuai definisi pembunuhan tingkat pertama di Kansas. Atau apakah ini benar-benar merupakan tindakan membela diri? Dan menurut kata-kata para petugas operator, apakah ini sesuatu yang harus dilakukan Mok untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Bergabunglah untuk diskusi lebih lanjut bersama pensiunan New York Police Department. Detektif David Sarny, senang Anda hadir di Law and Crime, terutama saya kata membahas kisah-kisah ini. Di mana Anda tahu, jika Anda adalah seorang petugas yang merespons ini, Anda langsung menerima banyak informasi sejak awal. Marty kata sebuah skerati yang diberi di penjilan ini. Anda tahu ada perinuskan maksud saya apa yang terjadi di mobil data Anda dan setelahnya? Terima kasih atas undangannya. 911 dihubungi, lalu petugas 911 meneruskan ke dispatcher. Pusat panggilan 911 menghubungi dispatcher, lalu dispatcher memberi info lewat radio ke petugas di lokasi yang sedang menuju ke sana. Mereka akan meminta info lebih lanjut jika ada hal lain terkait ini. Senjata di lokasi, semua informasi ini dan semoga saja itu sudah diteruskan dari operator 911 ke dispatcher dan kemudian petugas akan sampai di lokasi. Dan ini adalah situasi aktif saat ini, karena panggilan telepon awalnya diduga dari korban, tapi nantinya diketahui itu berasal dari pelaku. Jadi kamu harus memastikan bahwa kamu akan mendapatkan informasi langsung dari satu orang yang benar-benar menyaksikan semuanya. Ada juga sebuah 901 orang di sana menyaksikan kejadian awal itu. Kamu akan memisahkan mereka setidaknya sebisa mungkin. Dan memberikan bantuan secepat mungkin kepada korban. Saat ini, korban lain yang kamu temukan akan ada di kamar tidur. Semua orang akan segera memanggil emergency medical service. Jika bisa memberi pertolongan atau bantuan sendiri, kamu akan melakukannya. Dan saya tahu dalam kasus ini, maaf Ibu Angie Mok, korban dalam cerita ini, dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Dia telah ditusuk beberapa kali. Dia dibawa ke rumah sakit. Sayangnya saat dia kehilangan nyawanya. Dari sudut pandang investigasi, saya tidak tahu apakah ada cara yang tepat untuk menanyakan pertanyaan ini. Tapi di kenyataannya, prokurat harus memindahkannya dari tempatnya di atas tempat tidur. Tim medis berusaha membawanya ke rumah sakit. Apakah itu menjadi tantangan bagi penyelidikan? Dia di mana kamu tidak akan bisa melihat posisi dia sebelumnya selain dari laporan bahwa dia ditinggalkan di tempat tidur. Benar, di sanalah wawancara dilakukan. Dalam proses investigasi, banyak orang yang akan kamu wawancarai. Salah satunya adalah petugas di lokasi, responden pertama. Apa yang mereka lihat? Di mana posisi ibu di tempat tidur dan bagaimana posisinya? Apakah dia di tempat tidur seperti sedang tidur atau hanya berada di tempat tidur? Maksudnya dia jatuh ke tempat tidur? Kalau petugas punya kamera tubuh, itu juga sangat membantu. Itu selalu menjadi hal yang sering kami manfaatkan. Maksud saya, rekaman apapun yang mereka miliki, apalagi ini adalah lokasi kejadian yang masih aktif dan berlangsung. Jika ada rekaman kamera tubuh, akan kami gunakan. Itu juga hal positif. Di setiap langkah penyelidikan, Anda akan melihat banyak hal seperti itu. Banyak proses juga sedang berlangsung. Jadi, itulah yang Anda punya. Dua pihak terluka. Penyelidikan akan mencari tahu bagaimana mereka bisa terluka.
Itu yang akan dicari detektif. Jadi bagaimana mereka terluka? Siapa yang melakukannya? Di mana senjatanya? Dan kenapa itu terjadi? Baik, Bapak sekarang kita bicara sedikit tentang NG Mok, tersangka ini, karena tampaknya dia akan menggunakan argumen pembelaan diri, tapi dia juga menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat pertama, yang di Kansas berarti pembunuhan berencana. Bukti apa yang dimiliki penegak hukum hingga dalam beberapa hari mereka bisa langsung menentukan dakwaan? Itu akan berupa pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada saat ini sebelum ditangkap. Setelah Anda berbicara dengan petugas operator, semua bagian ini akan menyatu dalam teka-teki itu. Tapi Anda tahu, itulah sebabnya Anda tahu, petugas bisa melakukan penangkapan. Kami menangkap berdasarkan alasan yang mungkin. Dan jaksa kemudian menentukan fakta apakah tuduhan tersebut akan dikurangi atau ditingkatkan. Sekarang, kasusnya menjadi pembunuhan tingkat 1 karena diduga sudah direncanakan. Tentu saja, sekarang kamu harus menyadari hubungan antara ibu dan anak perempuannya adalah ibu dan anak perempuan itu tinggal bersama. Ini adalah hal-hal yang muncul, bagian lain dari itu. Jadi setiap bagian dari ini masuk, itu luar biasa. Faktanya mereka langsung membunuh. Biasanya ada sesuatu, aku menunggu. Bisa saja muncul dakwaan baru, atau dakwaan pembunuhan tingkat 1 dikurangi, jadi pembunuhan tidak sengaja atau tingkat 2. Jadi itu akan keluar nanti. Tapi saat ini mereka tetap menggunakan dakwaan tertinggi. Jadi mereka yakin bukti cukup untuk menuntut kasus ini tanpa keraguan. Dia berbuat furnisan ini yang tampaknya sebagai argumen pembelaan diri. Sesuatu seperti saya harus melakukannya untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Seperti saya tidak tahu siapa lagi ada dengan bisnis mental yang sedang terjadi. Saya tidak yakin. Bagaimana Anda menentukan jika hanya 2 orang yang tahu dan 1 sudah meninggal? Bagaimana PNST tahu sebagai orang yang menyelidiki ini? Apakah ini pembelaan diri atau bukan? Sebagai penyelidik, kami mencari tahu alasannya, di mana orang-orang terlibat memiliki apa yang disebut keadaan mental bersalah. Apakah itu disengaja atau tidak? Sepertinya tidak. Apakah itu ceroboh? Apakah ini dilakukan dengan sadar? Hal ini jadi pertimbangan, tapi pembunuhan tingkat 1 itu disengaja. Kita mencari bukti untuk menunjukkan niat individu tersebut, dan itu biasanya paling sulit dibuktikan. Karena itu mereka akan mengulanginya lagi. Penyelidikan mendalam dilakukan pada terdakwa, mencakup media sosial dan riwayat insiden domestik sebelumnya. Bicara dengan tetangga, bicara dengan teman-teman untuk melihat apakah ada semacam perselisihan di antara mereka dalam hubungan itu. Karena pembelaan diri adalah hal yang harus dihadapi jaksa jika memang itu yang akan terjadi. Dan sekarang pengacara pembela harus menghadirkan beberapa bukti untuk menunjukkan bahwa ada pembelaan diri. Dan jaksa akan melihat semua bukti, mereka harus membantah pembelaan yang diajukan oleh pengacara pembela. Apa maksudnya? Di mana polisi mengatakan bahwa dia memiliki luka di tangannya dan jika adalah NG Mok bersama dalam kasus ini, dia harus dibawa ke rumah sakit karena luka di tangannya. Apa yang itu katakan padamu? Nah, ini masalahnya lagi. Apakah itu luka pertahanan? Apakah itu luka karena pisau yang dia gunakan yang menyebabkan penusukan itu? Karena jika kamu, dan inilah yang sering ditemukan penyidik, jika ada 2 pihak yang terluka, terutama dalam kasus penikaman atau penusukan, mungkin ada luka pertahanan dan mungkin juga ada luka karena mereka menggunakan pisau itu. Karena parahnya penusukan, kamu mungkin melukai tanganmu sendiri. Jadi itulah yang akan mereka lakukan. Mereka mungkin mengambil foto tangan dan berbicara dengannya. Sekarang kamu akan melihat korban kasus ini. Apakah dia punya luka pertahanan? Apakah ada luka pertahanan di lengannya, di tangannya? Jadi kamu tahu jika lukanya ada di tangan terdakwa. Ini menunjukkan tak ada yang mutlak dan mengarah pada fakta bahwa dialah pelaku penusukan awal. Jadi bukti apa yang menunjukkan bahwa korban mencoba melukai terdakwa? Itu yang akan dicari pengacara pembela. Karena itu, kamu harus pastikan semuanya siap dan teratur. Bahwa kamu sudah mengambil foto-foto tempat kejadian perkara. Kamu sudah mewawancarai semua pihak yang bisa kamu wawancarai dan kamu mencari semua latar belakang. Ini tidak terjadi begitu saja, melainkan sekitar jam 8 pagi apakah ini memang rutinitas mereka bertemu? Atau apakah ini saya pergi ke rumah dan menikam ibu saya? Jadi inilah yang harus kita cari tahu seiring penyelidikan berjalan. Nah, saya tahu sebagian lain dan masih banyak yang belum kita ketahui. Kita akan lihat perkembangan kasus ini ke depannya. Namun, dia diduga menikam ibunya berulang kali.
Abkenne tefimi karena argumen bersama di dalam seseorang jika serta persolukan tujuan yang seharusnya bisa dihentikan. Tapi selama mereka tidak melakukannya, jika sih itu benar tuduhannya. Ketika Anda melihat jenis insiden seperti ini, dan Anda melihat insiden domestik, mungkin ada satu tusukan, satu kali tusuk, atau beberapa kali, dan itulah yang akan terjadi. Tapi yang harus kita tentukan adalah faktanya, apakah ada luka yang dialami terdakwa yang dianggap sebagai cara membela diri? Di mana pisau ini berada? Jika tubuh ditemukan di kamar tidur, jejak darah dari tempat kejadian awal ke tempat kita menemukan tubuh atau di mana tubuh itu ditemukan. Semua didasarkan pada foto tempat kejadian perkara yang Anda terima. Jika Anda tahu info terdakwa sebelumnya, itu alasan rekaman panggilan 911. Karena Anda ingin tahu persis apa yang dikatakan terdakwa kepada operator 911. Karena itu penting. Petugas Emergency Medical Service yang merespons ke lokasi, apa yang mereka dengar dan apa yang dia katakan pada mereka. Karena itu diterima, ini bukan soal penahanan, melainkan sekadar memperoleh informasi umum untuk kasus ini. Seberapa sulit untuk menentukan apa itu luka pertahanan? Itu akan menjadi sebuah konferensi dengan kamu berbicara tentang staf medis, kamu akan berbicara dengan dokter, dan kamu akan bertanya kepada dokter di lokasi, dokter di rumah sakit, jenis luka tusuk, luka atau cedera apa yang ada di tangan terdakwa sekarang, dan jenis cedera apa yang dialami oleh ibu pada saat ini. Ada banyak hal yang harus kamu lakukan, semua terkait dokumentasi. Pastikan kamu mendokumentasikan dengan jelas, singkat, dan akurat apa yang dikatakan oleh dokter kepadamu dan juga terkait autopsi yang akan kamu tangani nanti. Untuk sang ibu. Seringkali saat melihat atau mendengar rekaman panggilan 911 hal itu dinilai dari belakang apakah itu pembunuhan atau tidak. Kamu sangat mendengarnya dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan jika kamu tidak tahu tuduhan apa yang sedang dihadapi seseorang. Apa yang kamu cari saat mendengarkan? Kita belum dengar rekaman 911 miliknya atau tahu nada suaranya. Kita belum tahu Kenny Peace ini apa yang dia katakan soal kejadian di rumah dan seberapa beda dengan yang disampaikan ke penyidik. Bukti yang sedang cari saat mendengar rekaman 911 sebelum mewawancarai tersangka dan mencari tahu apa yang akan mereka katakan saat diinterogasi. Kami sudah dengar rekaman panggilan 911 itu semuanya terekam. Anda melihat dan mencari ketidaksesuaian saat berbicara dengannya, itulah yang dicari. Faktanya, berapa lama penyidik mendapat rekaman panggilan 911 dan kapan mereka berbicara dengannya? Karena sekarang, jika dia adalah pelaku dan dia akan ditahan, dan Anda akan menginterogasinya tentang hal ini, Anda harus membacakannya, Miranda. Jadi, saya tidak tahu. Kita tidak tahu sekarang apakah dia diinterogasi karena dia sedang apakah dia sedang ditahan ketika dia berbicara kepada para penyelidik tentang panggilan 911 itu, jika memang mereka pernah melakukannya. Tapi jika Anda punya kesempatan untuk berbicara dengan seseorang sebelum itu, Anda ingin melihat ketidakkonsistenan dari apa yang mereka katakan pada saat mereka menelepon. Ketika mereka punya kesempatan untuk berbicara dengan seorang penyelidik dan kemudian mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu akurat. Dan memang seperti itulah adanya. Anda tidak selalu mencari, Anda tidak akan selalu bisa menemukan bahwa orang-orang berbohong, tapi Anda mencari ketidakkonsistenan dalam cerita mereka. Dan disitulah Anda membantahnya dengan bukti dan fakta. Bagian dari cerita ini juga. Angie Mock, menurut saya 47 tahun dan ibunya 81 tahun. Apakah usia memengaruhi kredibilitas argumen pembelaan diri seseorang? Saya tidak tahu kondisi fisik ibunya dan semua itu. Namun seseorang berusia 80-an menjadi pihak agresif bisa menimbulkan tanda tanya. Ketika Anda punya orang yang menghadapi tuduhan di sini berusia 47 tahun relatif masih muda. Misalnya sendiri baru berada dalam situasi di mana seseorang menyerang saya dengan pisau, jika memang itu yang dia tuduhkan terjadi. Tapi bagaimana Anda mempertimbangkan dinamika usia yang berperan dalam cerita ini? Anda melihat usia, tentu saja, kekuatan dan fisik korban pada saat ini, ibunya. Itu kembali pada wawancara dengan orang-orang lain yang mengenalnya. Dia punya suami yang tahu, mungkin dia punya lebih banyak informasi tentang latar belakang, situasi antara ibu dan anak perempuannya. Usia memang membedakan, tapi tergantung apakah ada luka yang disebutkan. Terdakwa pada saat ini menyatakan bahwa hal itu yang menyebabkan dia melawan ibunya. Karena jika tubuhnya di kamar, di mana pisaunya? Jika pembelaan diri, pisau pasti ada di dekatnya, tapi tidak ada yang membahas itu. Kita dan mereka sama-sama tidak tahu apakah pisau itu ada atau ditemukan. Jika Anda membela seseorang,
Dari mana pisau ini dan asalnya? Apakah terdakwa membawa pisau itu atau pisau itu ada di dapur? Jarang orang membawa pisau ke kamar tidur. Jadi disitulah proses investigasi tempat kejadian perkara dimulai. Tempat kejadian perkara awalnya berada di dalam rumah. Kamu harus menentukan di mana perkelahian ini dimulai, terjadi, dan berakhir. Apakah ibunya masuk ke dalamnya? Karena itu, meski tidak ada foto posisi tubuh saat itu berdasarkan wawancara dengan petugas pertama yang datang dan mungkin juga dengan terdakwa sebelum dia menjadi terdakwa. Seperti, di mana ibumu? Aku menikam ibuku. Semua ini akan terungkap. Dalam wawancara polisi itu, bagaimana Anda dilatih untuk menginterogasi seseorang saat Anda mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Gidali inalapak yang mengkesbering Anda lihat yang dia lakukan terdakwa, atau tersangka saat mencoba menyatakan pembelaan diri. Mereka menyerang saya hanya membela diri, saya tidak bersalah. Bagaimana cara memastikan mereka jujur atau tidak? Semua kembali pada penyelidikan. Kami sudah mengalaminya. Apakah orang berbohong pada polisi? Ya. Kami hanya bertemu mereka beberapa jam atau hari, jadi sebenarnya tidak tahu latar belakangnya. Apa yang mereka katakan pada Anda adalah kebenaran. Jadi Anda mencari tahu dengan fakta-fakta, dan itulah mengapa pertanyaan spesifik itu penting. Jika dia menyerang, di mana posisi Anda? Apa yang dia lakukan? Tunjukkan pada saya. Pertanyaan-pertanyaan ini harus diajukan. Dan yang Anda temukan kemudian adalah ketidakkonsistenan dalam cerita berdasarkan fakta-fakta. Jika dia mengatakan dia membela diri, kenapa? Luka seperti apa? Dan luka di tangan itu. Jika itu luka di tangan, bukan luka defensif, itu membantah klaimnya membela diri. Itu alasannya. Apakah ada luka lain yang dia alami selain di tangan, kerusakan di tangannya akibat sayatan pisau? Dan itulah yang sedang Anda perhatikan. Jika dia memukulnya dengan suatu benda, alat berbahaya, remote control, apapun itu, lampu, di mana bendanya? Di mana itu dilakukan? Saat ini, ada banyak spekulasi berdasarkan yang Anda miliki. Sepertinya tidak ada banyak luka di wajahnya dari foto mugshotnya. Saya tidak tahu luka lain yang dia miliki, karena dia bisa saja mengklaim terluka oleh ibunya. Itu sebabnya dia membela diri dengan pisau ini. Apa kamu punya cara membela diri? Bisakah kamu lari atau pergi dari ruangan? Seberapa cepat wanita 80 tahun bisa menyerangmu dengan pisau jika itu isi ceritanya? Tapi itulah kenapa kamu membantah pernyataan-pernyataan itu dengan fakta, dan kalau memang didukung oleh fakta, ya memang didukung oleh fakta. Apakah orang membunuh orang lain karena membela diri? Itu memang terjadi, tapi itu adalah keseluruhan keadaan dan fakta-fakta yang ada yang akan menentukan apakah itu pembelaan diri atau bukan. Nah, kita lihat saja bagaimana ceritanya berkembang. Sangat menyedihkan. Menurut Setsa, karirnya di televisi menunjukkan dia pembawa acara berprestasi. Kemudian, sungguh kehormatan itu, kini dia bahkan dituduh membunuh ibunya sendiri. Kisah Anda luar biasa, Detektif New York Police Department Purnawirawan David Sarni. Senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Terima kasih dan tetap aman. Itu saja untuk On The Case, dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.